Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Renungan hari ini berjudul Beribadah Bersama di Dalam Yesus, ditulis oleh Listen Kieda. Sahabat ODB, ketika saya sedang menghadapi masa-masa penderitaan dan pergumulan emosional serta spiritual yang berkepanjangan karena beragam kesulitan hidup, mudah saja bagi saya untuk menarik diri dari gereja. Bahkan ada kalanya saya bertanya-tanya untuk apa repot-repot ke gereja. Namun saya tetap terdorong untuk beribadah ke gereja setiap minggu. Meski bertahun-tahun situasi saya tidak juga berubah, beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dalam kebaktian, persekutuan doa dan pendalaman Alkitab, memberi saya dorongan yang dibutuhkan untuk terus bertahan dan berharap. Seringkali saya bukan hanya mendengar pesan atau pengajaran yang membangkitkan semangat, tetapi juga menerima penghiburan, telinga yang bersedia mendengarkan, atau pelukan yang kita butuhkan dari orang lain. Penulis kitab Ibrani menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Penulis mengetahui bahwa di tengah-tengah masa sukar, kita akan membutuhkan penghiburan dari orang lain, dan orang lain juga membutuhkan dukungan kita. Maka sang penulis mengingatkan para pembacanya untuk berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita dan mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah artinya memberikan dorongan semangat. Dan itulah sebabnya Allah memimpin kita untuk tetap beribadah bersama. Seseorang yang mungkin sedang membutuhkan dorongan yang dapat Anda berikan dalam kasih, dan bisa jadi Anda akan dikejutkan oleh apa yang Anda terima sebagai balasannya. Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasa dikuatkan setelah menghadiri sebuah kebaktian? Penguatan seperti apa yang Anda terima? Siapa yang membutuhkan dukungan dan dorongan Anda saat ini? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, tolonglah daku untuk tidak meninggalkan persekutuan dengan umat-Mu, tetapi semakin rindu mengalami damai dan kasih-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya.
Yesus